Sekalian warga Jemaat GPB dimanapun berada, Majelis Sinode GPB dengan penuh rasa syukur yang begitu mendalam kepada Sang Tritunggal Maha Kudus menyampaikan salam damai penuh rahmat kepada ibu bapak saudara-saudari sekalian, baik individu, perorangan maupun keluarga. Natal, saudara-saudaraku, di tahun ini kita sambut dan kita rayakan, kita peringati masih dalam suasana yang prihatin akibat dampak dari pandemik virus corona yang mewabah di seantero dunia, termasuk di Indonesia. Kehadiran wabah ini meluluh lantahkan sistem kehidupan yang telah dibangun dan dikembangkan oleh manusia selama ini. Tidak sedikit dampak kehancuran yang ditimbulkan oleh pandemik virus corona ini, mulai dari kesehatan, ekonomi, relasi sosial, bahkan sampai pada keselamatan nyawa manusia sekalipun. Hingga kini masih tergambar jelas rintihan kesakitan, erangan kepedihan, jeritan keputusasaan yang terjadi di sekitar kita, dan bahkan dalam lingkaran terdekat diri kita, oleh karena ketiadaan pengharapan, kehilangan pekerjaan, kehancuran usaha, pula karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Di sisi lain, kegundahan tadi semakin menjadi-jadi. Kita masih mendengar berita tentang ancaman disintegrasi bangsa, terjadinya tindakan intoleransi dan diskriminasi, juga tindakan keji yang dialami saudara-saudara kita di Kabupaten Sigi. Demikian pula tindakan-tindakan korupsi yang memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh oknum pejabat-pejabat negeri di saat kita semua masih di bawah bayang-bayang pandemi yang menyeramkan, dan masih banyak rakyat yang terlilit persoalan finansial yang diakibatkan oleh resesi ekonomi. Realitas di atas menegaskan bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang penuh keringkihan. Pandemi memperlihatkan kita tak berdaya terhadap virus yang tak kelihatan. Resesi yang terjadi menunjukkan bahwa sistem yang manusia bangun dengan mudah terhancurkan. Sementara itu, praktek eksploitasi dan penindasan terhadap sesama membuktikan akan ego manusia yang haus kekuasaan serta bukannya merangkul dan memberdayakan. Tindakan-tindakan korupsi di tengah krisis dan tragedi hanya menjadi ajang pembuktian ringkihnya jiwa manusia akan keserakahan. Warga Jemaat GPB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian berita kelahiran Sang Juru Selamat tetap menjadi relevan. Kehadirannya menyentakkan kita dari rasa masgul berkepanjangan. Sang Firman mewujud dalam daging dan kerendahan. Sang Kekal menubuh dalam kerapuhan. Bukan karena dia tak berdaya, tetapi itu bentuk kesungguhan dari Immanuel. Hadirnya menjadi jawaban. Ia bersolidaritas dalam kefanaan, menjadi sahabat yang menangis bersama mereka yang menangis, dan meratap bersama mereka yang dibalut duka ratapan. Ia masuk dalam dunia yang penuh kerusakan untuk memulihkan dan kembali menguatkan tatanan kehidupan. Di dalam dan melalui Dia selalu ada secercah harapan, tetap ada sejumput asa.
dengan terpaut pada Kristus, sang sumber pengharapan, maka melalui peringatan dan perayaan Natal Kristus tahun ini, kita semua diajak bangkit kembali dan berjalan di bawah naungan kasih dan kuasa-Nya yang besar. Mari kita perkuat kembali tatanan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mata Tuhan, kita semua punya peranan yang berarti. Oleh karena pada diri kita, setiap kita terletak panggilan dan pengutusan. Secara aktif menghadirkan diri, menyebarkan kasih dan empati, berkontribusi dan berpartisipasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan segenap insan dan alam di bumi pertiwi untuk memulihkan diri dan negeri. Selamat merayakan Natal Kristus. Soli Deo Gloria. Gloria in excelsis Deo. Sebab Natal tak akan berarti tanpa
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selamat Natal. Kami persilakan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk menyampaikan selamat Natal kepada orang-orang terkasih di sekitar. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Zaitun, Surabaya, menyambut dengan penuh sukacita kehadiran warga jemaat dalam ibadah Natal ini. Adapun tema ibadah Natal ini adalah silsilah Yesus dan pemenuhan janji Allah. Diambil dari Injil Matius 1 ayat 1 hingga ke-17. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Bayi Natal, berkenan atas ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Dina Haba Akihadi STH. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruang ibadah. Selamat datang Yesus Tuhanku, Jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Balap kandang domba kau dapat bertemu. Salam, salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing dalam Lukas 2 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi, dibungkus dengan lampin dan dibaring di dalam palungan. Jemaat, terimalah salam. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Gembiralah saudara, bernyanyilah serta, rayakan hari lahir pembaru dunia. Terangnya mengenyahkan gelap manusia. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Jemaat Tuhan, Natal menjadi sukacita dan kelegaan bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, karena Natal adalah penggenapan dari janjinya. Di dalam Yesaya 11 ayat 1 hingga 5, bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan. roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang.
tetapi Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya Ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya di langit mengkilat terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mika 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu Ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka Ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang Ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan Dia menjadi damai sejahtera. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam sukacita hari Natal hari ini, mari kita berdoa mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Dalam pengucapan syukur hari Natal pada hari ini Bapa, bersama seluruh umat-Mu, kami merendahkan hati mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus dalam pelayanan ini. Dan kami mohon Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua yang mengambil bagian, agar kami boleh memahami dan melaksanakan firman Tuhan dalam Injil Matius seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari Natal ini diambil dari Injil Matius 1 ayat 1 sampai 17 yang berbunyi, silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab,
Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Raja Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabim. Rehabim memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Jotam. Jotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yerikonya memperanakan Sealtil. Sealtil memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abibud. Abibud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eliasar. Eliasar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakob. Yakob memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu mengucap syukur kepada Allah. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Natal. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di hari Natal ini? Harapan kami Bapak Ibu tetap semangat, tetap sehat, dan kekuatan kita dalam sukacita hari Natal. Dan berdasarkan firman dalam Injil Matius pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, mengapa Injil Matius mulai dengan silsilah Tuhan Yesus? Jawabannya karena konteks pembacaan yang dihadapi oleh umat saat itu adalah konteks Yahudi. Bagi orang Yahudi, silsilah seseorang itu sangat penting. Itu dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 10, 1 Tawarik pasal 1 sampai dengan pasal 9. Matius hendak meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesus Mesias yang kedatangannya telah dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi diungkapkan melalui tulisannya. Silsilah atau asal-usul Yesus Kristus di ayat 1, Bapak Ibu yang menarik kita lihat dalam bacaan ini, ada 3 kelompok dalam silsilah tersebut, 42 daftar nama. Ini tidak mudah. 42 daftar nama ini terbagi atas 3 bagian. Bagian yang pertama, Abraham sampai dengan Daud, 14 keturunan, itu kira-kira 700 tahun. Allah berjanji memberikan tanah Kanaan sebagaimana dalam Kejadian pasal 12, Bapak Ibu. Setelah manusia jatuh dalam dosa, hubungan itu berubah. Allah memanggil dan memilih Abraham untuk menjadi anak Tuhan, umat yang percaya, menjadi bapa orang beriman.
Dan dari garis keturunan Abraham ini kita melihat janji Allah bahwa Allah akan memberikan baginya tanah Kanaan. Dan melalui perjalanan hidup Abraham, kita boleh melihat Allah memilih dalam kehidupan generasinya, yaitu anak-anak daripada Abraham, dan menjadi 12 suku bangsa Israel dari Yakub. Bapak, Ibu, Saudara, kenapa Allah memilih mereka? Karena Allah berkenan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, Bapak Ibu, dari Daud sampai dengan pembuangan itu 14 keturunan. Kenapa mereka dibuang ke Babel? Ini kira-kira 400 tahun. Karena mereka banyak menyimpang daripada jalan Tuhan. Allah membaharui janjinya tentang Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, kota kelahiran Daud. Dalam pembuangan Allah pulihkan umatnya melalui firman Tuhan di dalam kitab Yesaya Yeremia. Pembuangan di Babel sampai dengan Yesus Kristus 14 keturunan itu kira-kira 600 tahun. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat dari Abraham sampai dengan Yesus Kristus ada selama 1700 tahun. Selama waktu yang panjang Allah memberkati umatnya yang hidup dalam pengharapan akan kedatangan Juru Selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik dalam pembacaan ini kita melihat ada pesan makna yang mendalam. Kalau kita membaca silsilah mungkin bagi kita membosankan, kenapa nama-nama begitu banyak. Tapi kita melihat di sini ada hubungan antara perjanjian lama, janji Allah, dengan perjanjian baru, Allah menggenapi akan janjinya. Rencana keselamatan Allah diawali dengan Abraham dan keturunannya, Daud dan keturunannya, walaupun dalam keturunan itu ada hal-hal yang terjadi. Kita tahu bersama dalam keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Yakub artinya apa Bapak Ibu Saudara? Namanya penipu. Tapi kenapa dia dipilih Allah? Karena Allah berkenan dalam kehidupannya dan Yakub namanya diganti menjadi Israel. Dari garis keturunan Israel, 12 suku bangsa Israel yang dibawa sampai ke Mesir. 430 tahun mereka di Mesir, Allah pulangkan mereka ke tempat asal mereka. Kita melihat lagi dari garis keturunan Daud. Daud pernah melakukan dosa perselingkuhan dengan istri Uria. Tapi kenapa Allah memilih Daud? Kenapa juga di dalam bacaan ini ada nama-nama perempuan yang dimasukkan dan kita tahu citra mereka buruk? Tuhan memperlihatkan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa pemilihan ini ada kasih anugerah Allah yang mau dinyatakan bagi umatnya. Bukan saja pada zaman Abraham, tapi juga pada zaman Raja Daud, anak daripada Daud, Salomo. Awal kepemimpinannya dia takut akan Tuhan, tapi setelah itu dia berubah setia. Dengan kawin 300 istri, menyembah berhala, menarik dia keluar dari jalur Tuhan. Tapi kenapa Allah memilih mereka, Bapak Ibu Saudara? Dan dari garis keturunan ini bahkan sampai dengan kita umat percaya, karena Allah mengasihi kita. Janji Allah tidak pernah berubah. Janji Allah itu selalu baru tiap pagi. Bapak Ibu merasakan janji Tuhan ini? Setiap kita bangun pagi, kita boleh mengucap syukur. Matahari pagi, sudahkah kita mensyukurinya? Ada banyak nama dan tokoh yang terlibat dalam rencana keselamatan Allah. Hal ini terjadi tidak secara kebetulan, melalui hubungan darah, tetapi ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Kenapa ada 5 nama perempuan yang dimasukkan di dalam silsilah ini, padahal kita tahu Bapak Ibu, bagi orang Yahudi yang berlaku adalah laki-laki, perempuan tidak masuk dalam perhitungan. Tetapi Allah memperlihatkan bahwa dari Yesus Kristus lahir, ada perempuan-perempuan yang dimasukkan untuk menyatakan kuasa Allah.
Kita lihat Bapak Ibu dalam bacaan ini, perempuan yang pertama tadi namanya Tamar. Tamar ini seorang janda yang bersundal dengan mertuanya Yehuda. Itu di dalam kitab Kejadian pasal 30. Kita lihat lagi ada nama yang kedua, perempuan ini adalah Rahab. Rahab ini dia seorang pelacur yang berjasa dalam membantu para pengintai waktu ke Yeriko. Itu dalam Yosua pasal 2 ayat 1. Kita lihat lagi ada Rut. Rut, perempuan Moab yang tidak percaya, tapi dia melihat mertuanya, Naomi, yang tetap setia kepada Tuhan, makanya dia katakan, Allahmulah Allahku, bangsamulah bangsaku. Bahasa iman yang dia lihat dari mertuanya. Dia kawin dengan Kilion. Yang keempat kita melihat istri Uria Betseba, seorang perempuan korban yang bersinah dengan Daud. Dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan ayat 27. Dan yang kelima Bapak Ibu, perempuan yang kita kenal dalam bacaan pada hari ini, Maria, seorang perempuan yang hamil di luar nikah. Yang seharusnya terkena hukuman rajam, sesuai dengan tradisi Yahudi, kalau orang melakukan hubungan sebelum perkawinan, dikenakan hukuman mati dalam Ulangan 22 ayat 23 sampai 27. Bapak Ibu Saudara, pemilihan kelima perempuan punya reputasi buruk, tetapi kenapa Allah memilih mereka? Karena Allah mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan mereka. Kenapa Allah memilih dalam situasi yang kita lihat dalam bacaan ini begitu banyak nama-nama, 42 nama, dan dibagi dalam 3 generasi, 14, itu mempunyai makna yang mendalam bahwa Allah mengasihi semua orang yang mau datang kepadanya. Allah memberikan anugerah bukan saja bagi Abraham, tapi dari garis keturunannya lahirlah Yesus Kristus. Dan hari ini Bapak Ibu, kita merayakan Natal. Natal artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kelahiran Kristus. Apakah Natal hanya sekedar karena rumah dihias dengan lampu warna-warni, hiasan warna-warni, gereja dihias? Tapi apa makna dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Sudahkah Kristus lahir setiap hari dalam hidup kita, membaharui hidup kita? Natal ada perubahan. Perubahan dari hidup yang tidak berpengharapan kepada hidup yang berpengharapan. Kenapa silsilah ini ditempatkan di awal memperlihatkan bagi kita bahwa kasih Allah bukan saja untuk satu orang, satu bangsa, tapi kasih Allah bagi semua orang, termasuk kita yang ada di Surabaya. Mari kita bersyukur di hari Natal ini, karena Kristus memberikan anugerah, memberikan keselamatan, bukan mudah-mudahan kita selamat, tapi keselamatan itu sudah dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Kita ada di dalamnya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan, hanya nama Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, dalam sukacita Natal ini, bukan hanya bagi diri kita sendiri. Natal juga berarti kita terpanggil untuk berbagi kasih. Berbagi kasih bukan saja berupa materi Bapak Ibu, tapi kita terpanggil juga untuk saling mendoakan, saling memberikan kekuatan di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi bersama pandemi COVID-19. Kita tidak tahu ke depan bagaimana perjalanan hidup kita, tapi berangkat daripada firman Tuhan ini, kasih Allah bukan hanya bagi Abraham, tapi bagi semua orang yang mau datang kepadanya. Mari kita hidup dalam syukur, karena kita mempunyai Yesus Kristus yang hidup. Amin.
Jemaat, marilah berdiri bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat kita masuk dalam pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan, pengampunan dosa, dan hidup. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita sehati di dalam doa syafaat. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di hari Natal ini kami mengucap syukur, firman Tuhan memberikan bagi kami kekuatan, sukacita dalam Injil Matius pasal 1, mengingatkan bagi kami kasih Allah yang telah Allah wujudkan dalam generasi-generasi dari Abraham. Allah merencanakan keselamatan bagi manusia berdosa sangat teliti dan matang. Tidak ada apapun yang dapat menggagalkan rencana Allah bagi datangnya Yesus Kristus Juru Selamat, walaupun dalam kehidupan kedatangan Kristus telah ditolak oleh dunia. Tetapi kasih Allah tetap Allah berikan dalam kehidupan kami sebagai orang berdosa. Tuhan selamatkan dari dosa dan maut. Terima kasih Bapa. Di hari Natal ini kami bersyukur kehadiran Kristus dalam dunia memberikan hidup kekal bagi kami umat-Mu yang mau percaya kepada Kristus. Dari silsilah atau asal-usul dalam bacaan kami pada hari ini, Tuhan mengajarkan bagi kami bahwa Yesuslah Raja semesta. Yesus datang untuk mengubah situasi hidup pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat yang buruk menjadi yang baik. Kami mohon Tuhan berkati kami melalui firman ini, agar kelahiran Kristus selalu membaharui hati dan pikiran kami dari waktu ke waktu. Bapa di surga, berkati seluruh gereja Tuhan yang tersebar dalam dunia ini dalam sukacita hari Natal. Kami mohon berkat Tuhan bagi fungsionaris Majelis Sinode, bagi gereja-gereja Tuhan, bagi mupal-mupal regio dan khususnya GPIB Bukit Saitun di tempat ini. Tuhan berkati seluruh umat-Mu yang beribadah, dari sektor pelayanan 1, 2, dan 3, jemaat tamu yang mengambil bagian bersama dalam pelayanan ini. Kami mohon Tuhan sempurnakan pengucapan syukur kami. Terima kasih kerjasama yang baik yang boleh terwujud melalui rekan-rekan presbiter, diaken, penatua bersama keluarga. Kami serahkan mereka dalam pimpinan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi. Begitu juga dengan organis pro kantor yang bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah ini, musik gereja, inforkom, sehingga pelayanan ini boleh terjangkau sampai ke rumah-rumah. Tuhan berkati. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang belum sempat bersama-sama dengan anggota keluarga berkumpul dalam sukacita hari Natal ini, walaupun terpisah jarak. Kami mohon damai sejahtera Natal juga mewarnai akan kehidupan kami semua. Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon Tuhan juga memberikan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan mereka di saat mereka mengalami pergumulan sakit. Dalam duka cita yang dialami, Tuhan berikan kekuatan penghiburan bagi jemaat-Mu. Secara khusus sepanjang tahun ini, Tuhan berikan kekuatan penghiburan bagi 10 kepala keluarga, secara khusus dalam anggota keluarga yang Tuhan muliakan. Kami mohon penghiburan yang bersumber daripada Tuhan dalam sukacita hari Natal ini. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus bagi seluruh jemaat-Mu. Tuhan berkati
jemaat Tuhan keseluruhan. Begitu juga dalam lingkungan di mana kami dihadirkan. Pakailah kami sebagai terang Tuhan dalam lingkungan di mana kami berada. Pemerintah, bangsa, dan negara kami, pelayanan gereja ke depan, kami mohon berkat Tuhan bagi kami semua. Inilah ungkapan syukur kami di hari Natal Bapa. Berkati kami bersama, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa sebagaimana Tuhan ajarkan dalam hidup kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Persembahan jemaat yang terkumpul dapat diberikan melalui yang pertama, dititipkan kepada koordinator sektor masing-masing atau majelis jemaat yang terdekat. Yang kedua, dapat diserahkan langsung ke kantor GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya, Jalan Pucang Anom Timur 3 nomor 27. Pada hari Senin sampai Rabu, tanggal 28 hingga 30 Desember 2020 pada pukul 8 pagi hingga 15.30 sore. Dan pada hari Kamis 31 Desember 2020 pukul 8 pagi hingga 12 siang. Dan yang ketiga, persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri yang tertera dalam warta jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati persembahan saudara-saudari jemaat sekalian. Kau Yesus Raja Maha Mulia, Kau jadi miskin bagiku. Tetamulah palungan saja, kandang rendah istanamu. Kau Yesus Raja Maha Kaya, Kau jadi miskin bagiku. Kau Tuhan Allah Maha Mulia, Kau jadi insan bagiku, yang Kau tebus di dalam dunia, hidup kekal bersamamu. Kau Tuhan Allah Maha Mulia, Kau jadi insan bagiku. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sungguh pelawatan-Mu menyegarkan iman kami yang rapuh diterpa pergumulan hidup.
Kehadiran-Mu menguatkan pengharapan kami bahwa Allah sungguh nyata, ada, menyertai kami. Terimalah syukur hati kami. Amin. Jemaat, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segenap majelis jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan Selamat Natal. Damai sukacita dari Tuhan Yesus Kristus memberikan kebahagiaan dalam hidup kita dan semangat baru untuk menuju hari esok yang Tuhan berkati. Warta jemaat yang dibacakan hari ini. Yang pertama, jadwal kantor gereja selama akhir tahun 2020 hingga awal tahun 2021. Yang pertama, tanggal 25 hingga 26 Desember kantor tutup. Tanggal 28 hingga 31 Desember kantor buka. Tanggal 1 hingga tanggal 6 Januari 2021 kantor tutup dan akan buka kembali pada tanggal 7 Januari 2021. Poin kedua, perayaan Natal GPIB Jemaat Bukit Zaitun. Jemaat dapat mengikuti perayaan Natal GPIB Jemaat Bukit Zaitun dengan tema Kasih yang Peduli pada tanggal 26 Desember 2020 pada pukul 18 sore melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Bukit Zaitun. Demikian warta lisan pada hari ini. Untuk warta lain selengkapnya Bapak Ibu dapat membacanya pada link warta jemaat yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Zaitun Surabaya, dengan penuh sukacita iman saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yesus yang Maha Kasih. Karena atas karunia-Nya kita semua dapat mengingat rayakan Natal, hari kelahiran Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus pada hari ini. Tidak terasa 1 tahun telah berlalu, rasanya seperti baru kemarin kita merayakan Natal dengan penuh sukacita dan dalam suasana damai di dalam rumah Tuhan yang kudus. Dan hari ini kita mengingat rayakan Natal kembali, namun dalam situasi dan kondisi yang sungguh berbeda. Tidak lagi di rumah Tuhan, tetapi di rumah masing-masing bersama keluarga dan bersama saudara-saudara, anak dan cucu. Dan ini semua terjadi karena pandemi COVID-19. Sejak pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, kita tidak lagi bisa beribadah di rumah Tuhan yang kudus. Kita tidak lagi dapat melakukan kegiatan pelayanan sebagaimana biasanya. Kita tidak lagi bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya dengan bebas. Karena kita wajib menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin untuk memutus rantai pandemi COVID-19. Dan ini benar-benar tidak menyenangkan. Tetapi kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi, maka sebagai umat Tuhan yang taat, kita harus hadapi dan jalani dengan penuh rasa syukur dan dengan penuh kepatuhan. Kita layak bersyukur karena kita masih diizinkan Tuhan untuk mengingat rayakan Natal di tahun 2020 dengan tubuh yang sehat. Walaupun secara daring atau secara online, kita diluputkan dari virus corona yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Bapak, Ibu, dan saudaraku, ada banyak hal yang terjadi dan berbagai masalah kita alami. Ada yang berduka karena kehilangan orang yang dicintainya telah dimuliakan dan kembali ke rumah Bapa di sorga. Ada yang bersuka cita karena dianugerahi anak atau cucu. Ada yang berbahagia karena di masa pandemi COVID-19
masih dapat melangsungkan ibadah pemberkatan perkawinan. Ada yang bersyukur karena tidak kehilangan pekerjaan. Namun, ada juga yang galau dan prihatin karena penghasilan berkurang. Dan masih banyak lagi hal yang kita alami, baik suka dan duka. Itulah dinamika kehidupan yang kita alami selama tahun 2020. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika saat ini kita masih diberi kesempatan untuk mengingat rayakan Natal di masa new normal, biarlah Natal tahun ini membawa kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, serta ketentraman bagi kita semua, sekaligus dapat memberikan semangat dan pengharapan baru untuk membangun hari esok yang lebih baik bagi kita, khususnya untuk memasuki tahun 2021 yang sebentar lagi akan kita masuki. Mengingat rayakan Natal bukanlah hanya sekedar kebiasaan atau tradisi semata, melainkan harus benar-benar murni pengakuan iman atas kelahiran Yesus Kristus, Sang Putra Natal, penebus dosa umat manusia. Sehingga Natal akan membawa makna bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi umat Kristiani, dan masyarakat di sisi yang lain. Mengingat rayakan Natal merupakan bentuk aktualisasi iman dan kasih kepada Tuhan dan sesama melalui berbagai tugas pelayanan dan pengabdian sesuai karunia dan talenta yang kita miliki, agar kita saling melengkapi, menciptakan keharmonisan, saling memaafkan, membina kerukunan dan kedamaian. Marilah kita mengingat rayakan Natal dengan penuh kesederhanaan. Hindari dan jauhkan perilaku-perilaku konsumtif dan pemborosan yang hanya akan membuat bangunan ekonomi kita rapuh. Yang terpenting adalah pemberian diri kita untuk semakin dekat dengan Sang Putra Natal, Yesus Kristus, sebagai pemberi hidup bagi manusia melalui perubahan dan pembaharuan pola hidup ke arah yang lebih baik. Akhir kata, kami mengharapkan agar kita semua dapat merefleksikan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi garam dan terang dunia, senantiasa membawa damai sejahtera, serta mampu membangun semangat kebersamaan. Demikianlah sambutan kami. Kiranya Tuhan yang Maha Kasih senantiasa menganugerahkan damai sejahtera, menerangi langkah kita untuk memasuki tahun 2021. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Pelawatan Allah kepada umat-Nya bisa jadi berupa syarat bahwa perjalanan hidup ke depan tidak mudah. Tetapi kelahiran Yesus juga meneguhkan janji bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Selamat Hari Natal. Selamat merayakan penggenapan janji Allah. Bersyukur, bersama-sama bersyukur.
Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dalam sukacita hari Natal ini, mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya.